Baik, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali bertemu di program kelas Mustalah Hadis ya, Sekolah Hadis Al-Bukhari Institute di pertemuan yang ke-7. Nah, setelah kemarin kita menyelesaikan pertemuan ke-6 ya, yang membahas terkait dengan pembahagian hadis berdasarkan nisbatnya. Nah, kemarin kita sudah bahas pembahagian hadis berdasarkan nisbatnya. Nah, sebelum kita lanjut, kita review sebentar materi yang kemarin. Oke. Jadi hadis ya, itu dia mempunyai beberapa jenis nisbat gitu ya. Jadi kita sudah mempelajari hadis berdasarkan cara sampainya ke kita, atau hadis berdasarkan jumlah periwayatnya. Nah, itu dulu sudah kita bahas. Itu ada dua ya, ada hadis mutawatir, kemudian ada hadis ahad. Nah, apa itu hadis mutawatir? Hadis yang perawinya banyak di setiap tabaqat. Nah, dia nanti dibagi dua, ada yang mutawatir lafzi, ada yang mutawatir maknawi. Nah, kemudian yang kedua ada namanya hadis ahad ya, Bapak Ibu. Hadis ahad yaitu hadis yang di masing-masing tabaqatnya tidak sampai 9 orang atau tidak sampai 10 orang. Karena kalau 10 orang, nah itu namanya mutawatir. Nah, hadis ahad dibagi lagi menjadi 3. Ada hadis gharib, ada hadis aziz, kemudian ada hadis masyhur ya, atau mustafid. Nah, itu sudah kita bahas. Nah, itu pembahagian hadis berdasarkan jumlah perawinya. Oke, itu satu. Kemudian yang kedua, pembahagian hadis berdasarkan kualitas sanadnya. Ya, berdasarkan kualitas sanadnya. Nah, hadis ini terbagi 3 secara umum, yaitu hadis sahih, kemudian hadis hasan, kemudian hadis dhaif. Nah, sudah kita bahas semua ini. Hadis sahih itu ada 2, sahih li dzatihi, sahih li ghairihi. Kemudian hadis hasan juga ada 2, ada hasan li dzatihi, kemudian hasan li ghairihi. Kemudian hadis dhaif secara umum ada 2. Ada dhaif karena keterputusan sanad, kemudian ada dhaif karena kecacatan perawi, ya. Nah, dhaif berdasarkan keterputusan sanad ada berapa kemarin Bapak Ibu? Ada banyak ya. Ada hadis munqati', ada hadis mu'dhal, ada hadis mursal, ada hadis mu'allaq, kemudian apa lagi? Ada hadis mudallas ya. Oke. Nah, itu disebut dengan hadis dhaif yang disebabkan oleh keterputusan sanad. Kemudian ada lagi hadis dhaif yang disebabkan oleh cacatnya perawi. Nah, itu baru kemarin kita selesaikan ya. Nah, itu ada banyak kemarin. Ada yang disebut dengan hadis maudhu', kemudian hadis matruk, hadis mungkar, hadis mu'allal, hadis mudraj, kemudian apa lagi? Mudraj, kemudian hadis maklub, hadis mutarrib, pemberian jatah mutarrib. Nah, kemudian apa lagi? Mutarrib, kemudian majhul ya.
kemudian mubham. Nah, itu semuanya adalah hadis dhaif berdasarkan kualitas perawinya atau kecacatan perawinya. Oke, nah itu sudah kita bahas kemarin dan saya yakin Bapak Ibu semua sudah menguasai itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pembagian hadis berdasarkan nisbatnya. Nah, ini ada 4 ya. Ada yang disebut dengan hadis qudsi, kemudian hadis marfu, hadis mauquf, kemudian hadis maqtu'. Nah, ada 4 ya. Nah, kemarin kita sudah bahas semua. Yang pertama hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang maknanya dari Allah, kemudian lafaznya dari Nabi. Nah, itu hadis qudsi. Ya, bedanya dengan Quran, kalau hadis qudsi ini dia kalau kita baca tidak dapat pahala. Ya. Kemudian kalau kita baca dalam salat kita bisa batal. Ya, karena dia bukan Quran ya. Nah, kemudian periwayatannya itu tidak selalu mutawatir, berbeda dengan Quran. Nah, kalau Quran itu pasti mutawatir dan pasti sahih. Tapi kalau hadis qudsi, nah itu dia berdasarkan kualitas sanadnya. Ada yang sahih, kalau sanadnya melengkapi 5 syarat kemarin itu, sanadnya nyambung, perawinya adil, dobit, selamat dari syadz dan selamat dari illah. Nah, jadi kalau sanadnya melengkapi 5 syarat itu, maka dia disebut dengan hadis qudsi yang sahih. Tapi kalau kurang, nah hasan, hadis qudsi yang hasan. Atau kurangnya banyak, berarti hadis qudsi yang dhaif. Nah, itu. Nah, dhaifnya nanti beragam lagi. Ada hadis qudsi yang mu'allal misalnya. Ada hadis qudsi yang munqati'. Ada hadis qudsi yang pembagian yang banyak kemarin itu. Nah, tergantung nanti kondisi sanadnya. Nah, kemudian yang kedua ada hadis marfu ya. Hadis marfu ini adalah hadis yang nisbatnya sampai kepada Nabi. Nah, jadi akhir sanadnya itu adalah Nabi. Nah, itu namanya hadis marfu. Nah, hadis marfu ini juga pembahagiannya juga bisa ada kalanya sahih, ada kalanya hasan, ada kalanya dhaif. Nanti sesuai dengan kualitas sanadnya. Oke, kemudian hadis mauquf. Nah, hadis mauquf adalah hadis yang dinisbatkan kepada sahabat. Nah, artinya akhir dari sanadnya itu adalah sahabat. Nah, kemarin mauquf kita bagi 2 ya, ada mauquf bi hukmil marfu', kemudian ada mauquf saja. Nah, apa bedanya? Kalau hadis mauquf bi hukmil marfu', yaitu hadis mauquf tapi dia dihukumi marfu'. Nah, kapan ini? Yaitu ketika hadis mauquf itu kontennya atau isinya itu berkenaan dengan hal-hal yang tidak mungkin diijtihadi. Dalam arti kata, sahabat tidak mungkin tahu dengan isi atau dengan apa yang ada dalam matan hadis itu kecuali dari petunjuk Nabi. Nah, misalnya tentang perkara hari kiamat, perkara azab kubur, atau perkara misalnya hal-hal yang gaib, kemudian masalah hukum wajib, sunnah, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah perkara yang tidak bisa diijtihadi. Kalau hadis mauquf isinya seperti itu, maka dia disebut dengan mauquf bi hukmil marfu'. Nah, dia bisa dijadikan dalil dalam agama. Tapi kalau hadis mauquf saja, dalam arti kata kontennya itu tidak berkenaan dengan hari kiamat, hal-hal yang gaib, kemudian hukum-hukum syariat, maka dia disebut dengan mauquf saja. Nah, terkait dengan hadis mauquf ini, para ulama itu beda pendapat ya. Apakah dia bisa dijadikan hujjah dalam agama atau tidak. Nah, tapi sebagian besar mereka mengatakan
yang bisa dijadikan hujjah itu adalah mauquf bi hukmil marfu. Oke, nah itu hadis mauquf ya. Kemudian yang terakhir hadis maqtu', yaitu hadis yang nisbatnya kepada tabi'in ya. Jadi akhir sanad dari sanadnya itu atau dari hadis itu adalah tabi'in. Nah, hadis maqtu' juga seperti mauquf ya. Ada juga maqtu' bi hukmil marfu'. Nah, nanti ada maqtu' bi hukmil marfu'. Ada misalnya ada seorang tabi'in senior misalnya Sa'id bin Musayyib ya. Nah, ketika dia menyampaikan sesuatu dan dia nisbatkan ke Nabi, itu namanya maqtu' bi hukmil marfu'. Nah, ada juga pembagian seperti itu ya. Nah, tapi kalau dia semata-mata berbicara atas nama pribadi, nah itu namanya hadis maqtu' saja. Nah, hadis maqtu' mayoritas ulama itu mengatakan dia tidak bisa dijadikan dalil. Karena hadis maqtu' ini adalah perkataan tabi'in, dan tabi'in ini tidak ada jaminan dalam ilmu hadis kalau mereka itu terjamin keilmuannya, terjamin kualitas keadilannya. Nah, jadi hadis maqtu' itu disamakan dengan perkataan ulama saja. Nah, kalau perkataan ulama boleh kita ikuti, kemudian boleh kita tolak. Nah, itu ya. Nah, itu hadis maqtu'. Nah, itu rincian dari pembagian hadis berdasarkan nisbatnya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa paham dengan bahasan yang kemarin. Kalau ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita lanjut, silahkan kalau ada. Tapi kalau enggak, kita langsung lanjut. Oke, nggak ada pertanyaan? Oke, nggak ada berarti ya. Baik, nah sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu metode transmisi hadis, yaitu cara menerima dan menyampaikannya. Nah, ini merupakan terjemahan dari bahasa Arab ya. Nah, bahasa Arabnya adalah kaifiyatu tahammulil ahadits wa sighatu adaiha. Nah, itu bahasa Arabnya. Kaifiyatu tahammulil ahadits wa wasiyaghu adaiha. Nah, ini salah satu tema penting yang ada dalam kajian ulumul hadis ya. Kaifiyatu tahammulil ahadits wa siyaghu adaiha. Cara ya penerimaan atau cara mentahammul. Tahammul itu adalah proses seseorang mendapatkan hadis. Nah, itu namanya tahammul. Ya. Cara memperoleh hadis, wasiyaghu adaiha, dan lafaz-lafaz menyampaikannya atau cara-cara dalam menyampaikannya. Nah, jadi para ulama hadis itu sangat teliti ya. Mereka mengkaji segala hal yang berkenaan dengan proses sampainya hadis itu dari satu orang ke orang yang lain. Nah, sehingga tidak tepat juga ya kalau seandainya ada sebagian orientalis yang mengatakan sanad hadis itu hanya bikinan saja. Ya, ada juga orientalis yang Ignaz Goldziher dan lain sebagainya yang meragukan kalau sanad itu adalah ada gitu ya. Mereka mengatakan wah, sanad hadis itu cuman rekaan saja. Rekaan yang tujuannya adalah untuk mencari kambing hitam atau mencari legalisasi terhadap sesuatu yang mereka sampaikan. Nah, sehingga ketika mereka ingin menyampaikan sesuatu, ya,
kata Ignaz Goldziher ataupun beberapa orientalis lainnya. Nah, para ulama itu di abad kedua, karena hadis itu kan mulai dikodifikasi itu kan di abad kedua. Walaupun sebenarnya di abad pertama itu hadis itu sudah ada juga tulisannya. Karena sebagian sahabat itu ada yang mendapat izin langsung dari Nabi untuk menuliskan hadis. Nah, jadi bohong juga kalau seandainya penulisan. Nah, bedakan penulisan hadis dengan kodifikasi hadis. Ya, kalau penulisan hadis itu sudah ada sejak zaman Nabi. Nah, adapun kodifikasi hadis, nah itu baru di abad kedua Hijriah. Nah, Bapak Ibu bisa baca persoalan ini di salah satu karya fenomenal dari Syekh Mustafa A'zami dalam rangka membantah orientalis yang mengatakan sanad hadis itu tidak ada gitu. Nah, jadi orientalis itu mengatakan ketika ulama abad kedua ingin menyampaikan sesuatu atas nama agama untuk meyakinkan pendengar itu mereka reka semacam sanad, ya. Sanad dari orang yang lebih tinggi ke orang yang lebih tinggi dan pada akhirnya sampai ke Nabi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya apa yang mereka sampaikan ini itu mendapat otoritas untuk memberikan efek terhadap orang yang mendengarkan. Nah, sehingga mereka bikin-bikinlah sanad sampai ke Nabi. Nah, ternyata kalau kita pelajari kaifiyatu tahammulil ahadis wa siyaghu adaiha, maka kita akan temui bahwa sanad itu benar-benar ada. Ya, sanad itu benar-benar ada dan proses penyampaian hadis dari satu perawi ke perawi yang lain itu benar-benar diteliti secara diteliti secara ketat oleh para ahli hadis itu. Nah, itu makanya kalau seandainya perawi yang satu tidak bertemu dengan perawi yang lain dalam penelitian itu, maka mereka mengatakan hadis itu nggak sah, ya. Hadis itu munqati', atau hadis itu mursal misalnya, atau hadis itu mu'dhal, sehingga dia tidak bisa dijadikan sebagai referensi dalam beragama. Nah, jadi salah satu tujuan tema ini adalah untuk membuktikan kalau sanad hadis itu benar-benar ada dan juga mengetahui bagaimana proses penyampaian hadis dari satu perawi ke perawi yang lain. Nah, ini yang akan kita bahas pada sore hari ini. Nah, di sini ada dua istilah umum, ya. Yang pertama ada namanya kaifiyah tahammul al-hadis. Nah, bahasa Indonesianya cara mendapatkan atau menerima hadis. Bahasa Indonesianya kaifiyah tahammul al-hadis, atau cara mendapatkan atau menerima hadis. Nah, apa itu kaifiyah tahammul? Yaitu metode atau cara yang digunakan oleh perawi hadis dalam mendapatkan hadis dari gurunya atau dari sumber sejenis gurunya yang kemudian disampaikan kepada murid-muridnya. Nah, ini disebut dengan kaifiyah tahammul al-hadis, yaitu metode atau cara yang digunakan oleh perawi hadis dalam mendapatkan hadis dari gurunya atau dari sumber sejenis guru yang kemudian disampaikan kepada murid-muridnya. Nah, para ulama hadis mengatakan tidak ada ketentuan khusus
bagi orang yang meriwayatkan hadis. Dalam hal umur ya, apakah boleh seseorang itu mendapatkan hadis atau mendengarkan hadis itu di umurnya yang masih belia misalnya, atau belum balik, atau disyaratkan orang mendapatkan hadis itu dia sudah balik. Nah, di sini para ulama hadis itu berbeda pendapat ya. Sebagian mereka mengatakan tidak ada syarat ya seseorang itu boleh mendengarkan hadis. Artinya berapapun umurnya, nah dia boleh mendengarkan hadis atau boleh meriwayatkan hadis. Nah, tapi mayoritas ulama hadis itu membedakan ya. Kalau dalam meriwayatkan hadis, itu minimal umur dari orang yang meriwayatkan itu 5 tahun. Nah, itu mayoritas ulama hadis ya. Jadi seseorang mendengarkan hadis di umurnya 5 tahun, dalam artian dia sudah mumayyiz. Mumayyiz itu artinya dia sudah bisa menjawab pertanyaan ya. Kalau ada orang nanya, nah dia menjawab. Kemudian kalau dia makan, minum, istinja, nah itu dia sudah bisa sendiri. Nah, itu mumayyiz. Nah, para ulama mengatakan kalau seseorang sudah mumayyiz atau dalam arti kata umurnya 5 tahun, sekitar 5 tahun lebih ya. Nah, itu dia sudah boleh meriwayatkan hadis. Ya, tahammul. Boleh dia mendengarkan. Walaupun nanti ketika menyampaikan, nah itu disyaratkan dia sudah balik. Nah, beda ya. Mendengarkan hadis boleh di waktu umur 5 tahun atau ketika mumayyiz, tapi menyampaikannya, nah itu nanti setelah balik. Nah, inilah pendapat yang masyhur di kalangan ahli hadis, yang tujuannya adalah untuk kehati-hatian. Ya, tujuannya untuk kehati-hatian supaya hadis ini benar-benar terjaga. Nah, itu makanya mereka mensyaratkan yang menyampaikan hadis itu umurnya harus minimal balik. Nah, baliknya orang dulu itu kan beda-beda ya, lebih cepat mungkin ya, karena badannya sehat-sehat. Nah, misalnya Sayyidah Aisyah itu umur 7 tahun, nah itu sudah nikah dengan Nabi, walaupun digauli Nabi itu setelah umur 9 atau 10 tahun lebih. Nah, artinya umur 10 tahun atau misalnya 10 sampai 14 tahun, nah itu orang dulu itu sudah balik. Dan mereka kalau sudah balik, nah itu sudah bisa dianggap meriwayatkan hadis ke orang lain. Nah, itu makanya para sahabat itu ada yang menerima riwayat dari Sayyidina Ibnu Abbas. Ya, Sayyidina Ibnu Abbas, karena beliau ketika ketika Nabi di Madinah, nah itu beliau masih kecil, ya, Sayyidina Ibnu Abbas. Begitu juga dengan Sayyidina Hasan, cucu Nabi. Ya, beliau mendengarkan hadis waktu kecil, tapi menyampaikan hadis itu kepada murid-muridnya, yaitu kepada tabi'in, itu setelah beliau balik. Nah, itu cara tahammul ya. Nah, dan juga perselisihan ulama tentang ada atau tidaknya syarat untuk tahammul hadis. Kalau ada atau ada itu menyampaikan ya, kalau ada minimal syaratnya harus sudah balik. Oke. Nah, ini tahammul. Nah, kemudian sighat ada. Nah, sighat ada. Nah, apa yang dimaksud dengan sighah ada al-hadis? Ya. Sighah ada al-hadis ini adalah lafaz yang diucapkan oleh perawi hadis ketika meriwayatkan hadis kepada murid-muridnya. Nah, ini disebut dengan sighah ada. Ya, sighah ada. Contoh misalnya. Ya, contoh kita sering kalau dalam kitab-kitab hadis itu kita pernah mendengarkan sami'tu. Ya kan? Sami'tu. Apa arti sami'tu? Saya mendengar. Atau misalnya haddatsana.
Ya, haddatsana. Haddatsana. Nah, ini juga lafaz ada namanya. Sami'tu haddatsana, kemudian akhbarona, kemudian amba'ana, kemudian qala li, ya, atau dzakarali, atau an, ada anna, kemudian apa lagi? Nawalani, kataba alayya. Nah, ini semuanya adalah lafaz-lafaz ada. Ya, lafaz-lafaz ada. Lafaz yang digunakan perawi ketika meriwayatkan hadis. Nah, itu namanya lafaz ada. Nah, misalnya sami'tu, saya telah mendengar. Haddatsana, telah menceritakan kepada kami. Akhbarona, telah memberitahukan kepada kami. Amba'ana, telah menceritakan. Qala li, telah berkata kepadaku. Dzakarali, telah menyebutkan kepadaku. An, dari. Anna, sesungguhnya. Nawalani, nawalani ini menyerahkan, ya. Kataba alayya, menuliskan kepada saya. Nah, ini semuanya adalah lafaz ada. Ya, lafaz ada. Nah, lafaz ada ini nanti akan menyebabkan atau akan memberikan isyarat kepada para peneliti hadis kalau antara satu perawi dengan perawi yang lain itu saling bertemu atau tidak. Ya, saling bertemu atau tidak. Karena dalalah, ya, karena penunjukan dari masing-masing lafaz ini nanti beda-beda. Ya, misal, ya, contoh pendek saja, contoh sederhana. Kalau seandainya perawi mengatakan sami'tu, ya, sami'tu an, sami'tu Qatadah qala haddatsana misalnya. Kalau seandainya perawi mengatakan sami'tu, nah itu artinya dia bertemu langsung dengan gurunya, gurunya menyampaikan hadis dan dia mendengar. Nah, jadi kalau redaksinya sami'tu, sudah bisa dipastikan kalau antara perawi yang mengatakan sami'tu dengan gurunya itu pasti bertemu. Ya, pasti bertemu dalam artian muttasil. Begitu juga dengan haddatsana, akhbarona, ya, amba'ana. Nah, ini kemungkinan besar ini muttasil. Kalau kalau lafaznya seperti ini. Tapi kalau lafaznya an, kalau anna, kemudian nawalani dan lain sebagainya, nah ini ada apa namanya? Ada kemungkinan antara dia dengan gurunya tidak bertemu. Ya, antara dia dengan gurunya tidak bertemu. Nah, itu makanya dia menggunakan an atau anna. Nah, beda, ya. Kemudian kataba alayya, telah menuliskan kepada saya. Nah, ini masing-masingnya akan berakibat terhadap apakah sanad hadis itu bersambung atau tidak. Nah, ini yang perlu kita teliti, ya. Jadi masing-masingnya ada bahasan ini. Ada bahasan. Oke. Bagaimana ilustrasinya? Nah, seperti ini. Mungkin Bapak Ibu pernah buka kitab-kitab hadis, ya. Yang isinya seperti ini misalnya. Nah, saya kutip dari Sunan At-Tirmidzi. Nah, jadi Imam Tirmidzi itu beliau mengatakan haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id. Nah, jadi Imam Tirmidzi, nah di sini Imam Tirmidzi, ya. Yang kebetulan beliau punya sanad ini. Beliau mengatakan haddatsana. Ya, haddatsana. Nah, haddatsana ini adalah lafaz ada Imam Tirmidzi. Nah, saya bilang tadi kalau haddatsana kemungkinan besar itu adalah antara Imam Tirmidzi dengan Qutaibah bin Sa'id itu bertemu. Nah, haddatsana. Kemudian qala akhbarona. Nah, ini lafaz ada namanya, akhbarona.
Nah, akhbarona, nah ini juga mengindikasikan kalau antara Qutaibah bin Sa'id dengan Abu Awanah, nah ini juga bertemu. Karena akhbarona ini adalah salah satu sighat yang menunjukkan antara murid dengan gurunya itu saling mendengar. Kemudian di sini an. Nah, an. Ya. Kalau an, nah ini ada indikasi ya, belum tentu dia munqati', tapi ada kemungkinan terputus antara Abu Awanah dengan Simak bin Harab. Nah, ini guru dari Abu Awanah. Lafaz adanya adalah an. Kemudian tahwil wa haddatsana Hannad qala haddatsana. Nah, haddatsana. Berarti Hannad dengan Waqi', nah ini bertemu. Ya, pasti bertemu. Kemudian an, nah an lagi. Kalau an dicurigai tidak bertemu, ya. Kemudian an lagi. Kemudian an lagi. Kemudian an. Kemudian an. Nah, yang saya merahkan ini semuanya disebut dengan lafaz ada. Ya, lafaz ada. Nah, apa implikasinya terhadap sanad? Nah, sesudah ini akan kita bahas ya. Apa implikasi haddatsana? Apa implikasi akhbarona? Apa implikasi an dan lain sebagainya? Nah, itu nanti akan kita bahas di bagian yang ketiga. Oke. Yaitu metode simak al-hadis dan lafaz adanya. Nah, secara umum metode atau cara simak al-hadis atau tahammul ya. Cara tahammul al-hadis dan lafaz adanya itu secara umum semuanya ada 8 cara. Ya, ada 8 cara. Nah, 8 cara ini nanti masing-masingnya itu punya sighat ada. Jadi ada cara, kemudian ada sighat ada. Sighat ada itu cara penyampaiannya. Oke. Yang pertama ada istilahnya as-sima' min lafzi asy-syekh. Ya. Nah, ini cara tahammul yang paling tinggi ya, yang pertama, as-sima' min lafzi syekh. Nah, apa ini as-sima' min lafzi syekh? Yaitu salah satu cara mendapatkan hadis di mana seorang guru membacakan hadis, ya, membacakan hadis sementara muridnya mendengarkan. Nah, ini yang pertama. Ya, as-sima' min lafzi syekh, mendengar dari ucapan syekh. Itu salah satu cara mendapatkan hadis di mana seorang guru membacakan hadis. Nah, jadi gurunya menyampaikan hadis, ya, baik hadis ini dia baca dengan hafalannya atau dari buku yang dia tulis, ya, atau dari catatannya. Kemudian murid ini mendengarkan. Ya, murid ini mendengarkan, atau misalnya ada murid lain yang membaca, kemudian murid-murid yang lainnya juga mendengarkan. Nah, ini masuk kategori as-sima' min lafzi syekh. Ya, mendengar dari bacaan guru. Nah, metode seperti ini dianggap sebagai metode yang paling kuat ya, pertautan antara guru dan murid. Dalam arti kata, kalau metode simaknya seperti ini, metode tahammulnya seperti ini, maka bisa dipastikan antara guru dengan muridnya pasti bertemu.
Nah sekarang apa sighat ada atau lafaz ada yang disampaikan oleh murid ketika dia menyampaikan hadis ini? Nah, lafaz ada untuk metode yang pertama ini adalah sami'tu. Ya, sami'tu. Sami'tu ini artinya saya mendengar ya. Sami'tu, saya mendengar. Atau yang kedua, haddatsana atau haddatsani. Haddatsana atau haddatsani ya. Oke. Nah, sami'tu saya mendengar, haddatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, setelahnya gurunya, nama gurunya. Haddatsani telah menceritakan kepada saya. Nah, jadi kalau kita ketemu dengan lafaz ada seperti ini, maka bisa kita pahami antara guru dan murid itu melakukan cara tahammul dengan cara as-sima' min lafzi syekh. Dia duduk langsung di depan guru, nah kemudian dia mendengarkan sambil menulis. Nah, hadis yang dia tulis atau yang dia hafal ketika itu, dia sampaikan ke orang yang setelahnya dengan menggunakan sami'tu atau haddatsana atau haddatsani. Nah, efeknya apa? Nah, kita tambahkan di sini. Efek terhadap sanad. Nah, muttasil atau pasti muttasil. Nah, ini ya. Jadi efeknya pasti muttasil. Oke. Nah, ini yang pertama ya, cara tahammul yang pertama. Dan ini dianggap sebagai cara tahammul yang paling bagus. Nah, kalau di Jawa ini namanya sorogan ya, sorogan atau bandongan ini. Sorogan kalau saya nggak salah. Jadi guru membacakan kitab, ya, kemudian para murid itu mendengarkan. Nah, itu. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, cara tahammul yang kedua itu adalah al-qiraah ala asy-syekh. Al-qiraah ala syekh. Membaca di hadapan guru. Nah, maksudnya gimana? Itu salah satu cara mendapatkan hadis. Ya. Di mana ya, seorang murid membacakan hadis sementara guru mendengarkan dan mengoreksinya. Nah, ini cara yang kedua. Ya. Salah satu cara mendapatkan hadis di mana seorang murid membacakan hadis. Nah, jadi muridnya yang membaca. Jadi misalnya ada teks ya, ada teks yang didapatkan oleh muridnya. Nah, muridnya ini pengen setoran ke gurunya. Ya, dia memastikan apakah riwayat yang saya terima ini benar atau salah guru gitu ya. Karena gurunya pernah mendapatkan hadis itu. Nah, sementara gurunya mendengarkan apa yang dibaca oleh murid, kemudian mengoreksinya. Ya, kemudian mengoreksinya. Nah, ini disebut dengan metode tahammul al-qiraah ala syekh. Nah, cara periwayatan seperti ini, nah itu para ulama beda pendapat ya. Ada yang mengatakan kualitasnya sama dengan kualitas as-sima' min lafzi syekh. Nah, ini pendapatnya Imam Malik dengan Imam Bukhari. Nah, jadi kualitasnya sama-sama nyambung gitu ya. Kemudian yang kedua, ada yang bilang lebih rendah dari
cara yang pertama. Kemudian ada juga yang bilang ini lebih tinggi, justru lebih tinggi dari cara yang pertama, sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Hanifah ya. Nah, jadi mendengarkan dari guru, membaca hadis di hadapan guru, nah ini diperselisihkan dengan 3 pendapat tadi. Nah, tapi secara umum cara yang kedua ini itu dianggap sama oleh para mayoritas ahli hadis. Nah, jadi kalau cara yang kedua ini diterapkan dalam meriwayatkan hadis, maka efeknya adalah hadis yang dia sampaikan itu masih dianggap muttasil. Ya, masih dianggap muttasil atau nyambung kepada gurunya. Nah, apa lafaz ada yang digunakan untuk cara yang kedua ini? Nah, biasanya lafaz adanya adalah qara'tu ala asy-syekh fulan. Ya, qara'tu ala. Saya membaca hadis ini di depan guru itu. Atau ada lagi quri'a alaihi, ya, quri'a alaihi wa ana asma. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ini. Fa aqarra biha. Ya, fa aqarra bihi ya. Nah, quri'a alaihi wa ana asma'u fa aqarra bihi. Jadi quri'a alaihi, dibacakan hadis di hadapan guru itu, wa ana asma'u, dan saya mendengarkan, fa aqarra bihi, dan syekh itu atau guru itu mentashihnya atau membenarkannya. Nah, ini lafaz ada kalau seorang murid mendapatkan hadis dengan cara al-qiraah ala syekh. Oke. Dan yang paling sering yaitu akhbarona. Ya, akhbarona. Nah, jadi kalau ada lafaz ada itu akhbarona, maka kemungkinan besar itu adalah ya cara mendapatkan hadisnya dengan membaca di hadapan guru. Nah, misalnya kita dapat ini tadi ya. Qala akhbarana Abu Awanah. Nah, jadi Qutaibah bin Sa'id bilang akhbarana Abu Awanah. Jadi Qutaibah punya guru namanya Abu Awanah. Kira-kira gimana cara tahammulnya kalau lafaznya akhbarana? Jadi Qutaibah membacakan hadis la tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala sadaqatun min ghululin itu di hadapan Abu Awanah. Kemudian Abu Awanah mengoreksi apakah bacaan itu benar atau salah. Nah, itu efek dari akhbarana. Tapi kalau haddasana, nah ingat haddasana tadi yang pertama ya. Haddasana yang pertama. Imam Tirmidzi bilang haddatsana Qutaibah. Berarti kalau haddasana pasti caranya as-sima' min lafzi syekh. Berarti Imam Tirmidzi di sini mendengarkan hadis ini dari Qutaibah bin Sa'id. Jadi Qutaibah membaca, kemudian Imam Tirmidzi mendengarkan, kemudian mencatat. Nah, seperti ini. Nah, ini maksudnya. Jadi haddatsana kemudian akhbarana. Nah, efeknya apa? Pasti muttasil. Jadi Imam Tirmidzi dengan Qutaibah pasti nyambung. Kemudian Qutaibah dengan Abu Awanah pasti nyambung. Nah, ini akibatnya pasti muttasil. Oke. Nah, ini cara yang kedua. Ya, cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga itu adalah dengan cara ijazah. Ya, ijazah. Izin ya. Oke. Nah, apa ini ijazah? Itu salah satu cara mendapatkan hadis di mana seorang guru memberikan ijazah kepada muridnya
dengan izin-izin tertentu. Ya, dengan izin-izin tertentu. Nah, misalnya gurunya, nah contoh ya. Contoh misalnya gurunya bilang ajaztuka, ya, ajaztuka hadzal kitab. Oke. Ajaztuka hadzal kitab. Atau kitabnya maksudnya Sahih Bukhari ya. Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Li'an turwiyahu ila ghairika. Nah, ila ghairika. Nah, seperti ini contoh ijazah itu. Ajaztuka hadzal kitab Sahih Al-Bukhari li'an turwiyahu ila ghairika. Saya ijazahkan kepadamu kitab ini ya, mungkin bisa dimatikan dulu ini. Oke, sebentar. Oke, sudah ya. Nah, ajaztuka hadzal kitab Sahih Al-Bukhari li'an turwiyahu ila ghairika. Nah, ini contoh ijazah. Saya ijazahkan kitab ini, maksudnya Sahih Al-Bukhari, kepadamu li'an turwiyahu ila ghairika, supaya engkau riwayatkan kepada orang lain. Nah, ini namanya ijazah. Ya. Jadi ada seseorang yang mendapatkan hadis itu dengan cara ijazah. Jadi dia menemui gurunya, kemudian gurunya itu mempunyai catatan misalnya, mempunyai catatan, kemudian gurunya ini mengijazahkan apa yang ada dalam catatan itu kepada muridnya. Nah, kemudian muridnya mengatakan qabiltu, saya menerima. Nah, kalau ijazahnya itu dengan lafaz yang jelas seperti ini, ya, ajaztuka hadzal kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, ini kan jelas. Atau misalnya diganti dengan hadis lain ya. Ajaztuka hadzal hadis. Nah, misalnya hadis yang la tuqbalu salatun bighairi tahurin, seperti yang di atas tadi. Nah, la tuqbalu salatun bighairi tahurin. Misalnya seperti ini ya. Saya ijazahkan kepadamu hadis ini supaya engkau riwayatkan kepada orang lain. Nah, kalau lafaz ijazahnya jelas seperti ini, maka menurut para ahli hadis ini riwayatnya masih bisa diterima. Ya, masih bisa diterima. Maksud jelas di sini apa? Maksud jelas di sini adalah jelas apa yang diijazahkan, kemudian jelas siapa yang menerima. Nah, itu maksudnya. Di sini kan yang menerima Kak. Nah, berarti perawi atau murid langsung ya. Kemudian yang diijazahkan adalah Sahih Al-Bukhari. Nah, ini jelas. Kalau seandainya seperti ini, maka riwayatnya masih bisa diterima. Tapi kalau lafaz ijazahnya nggak jelas, ya nggak jelas dalam artian, misalnya ajaztuka riwayati. Ya, riwayati. Saya ijazahkan kepadamu riwayat-riwayatku. Ya, riwayat-riwayatku. Dia kan nggak tahu riwayat dia itu yang mana saja. Ya, dalam otak atau dalam pikiran guru itu kan banyak. Ya, apalagi gurunya seorang hafiz misalnya. Kalau seandainya lafaz ijazahnya umum atau tidak jelas seperti ini, ya, maka para ulama hadis itu mengatakan bahwa kualitas sambungan hadisnya atau kualitas sanadnya itu tidak bisa diterima. Ya, kalau lafaz lafaz ijazahnya umum seperti ini.
Nah, kalau ini ijazah khas namanya ya, ijazah khas ya, khusus dan jelas. Tapi kalau hanya seperti ini, nah itu masih diperselisihkan oleh para ulama hadis. Nah, apa contohnya? Contoh lafaznya ya, misalnya ajazali fulanun. Ajazali atau ajazani fulanun. Telah mengijazahkan kepadaku seseorang. Nah, kalau seandainya ketemu dengan lafaz lafaz ada seperti ini, nah, maka cara mendapatkannya adalah dengan cara ijazah. Atau lafaznya adalah amba'ani. Ya, amba'ani. Nah, ini juga bukti kalau dia cara mendapatkan hadisnya dengan ijazah. Nah, bagaimana efeknya terhadap sanad? Nah, nyambung jika ijazahnya jelas. Ya, jelas atau khas. Dan tidak bisa dianggap nyambung atau muttasil jika ijazahnya tidak jelas. Seperti ini. Jadi kalau ijazah ini mulai ada rincian ya, antara nyambung dengan tidak nyambung. Oke, ajazani fulan atau amba'ani fulan. Oke, nah ini cara yang ketiga dalam turuk tahammul ya, atau cara mendapatkan hadis. Kemudian yang keempat ada namanya munawalah. Ya, munawalah. Apa itu munawalah? Salah satu cara mendapatkan hadis, ya, mendapatkan hadis, di mana seorang guru menyerahkan catatannya kepada murid dan murid meminjamnya atau melihatnya kemudian meriwayatkan. Nah, ini namanya munawalah. Ya, salah satu cara mendapatkan hadis di mana seorang guru menyerahkan catatannya. Jadi guru ini punya kumpulan catatan hadis yang dia terima dari gurunya. Kemudian ada orang atau ada seorang murid yang datang ke dia, kemudian karena satu dan lain hal, si guru ini hanya menyerahkan kitabnya. Nah, ini nih kitab saya. Ini catatan saya dalam meriwayatkan hadis. Nah, silahkan dilihat. Nah, atau silahkan dipinjam misalnya. Nah, kemudian si murid itu meminjam catatan gurunya, kemudian dia melihatnya, kemudian meriwayatkan. Nah, ini namanya munawalah. Ya, munawalah. Nah, apa lafaznya? Nah, lafaznya di sini bisa nawalani, ya, nawalani fulan. Nawalani ini artinya menyerahkan kepadaku seseorang atau seorang guru, ya. Atau bisa juga dengan lafaz sima, tapi dengan muqayyad, ya. Haddasana fulan munawalatan. Haddatsana fulan munawalah. Nah, ada keterangan munawalahnya. Ya. Atau misalnya dengan lafaz akhbarona fulan, ya, munawalatan. Nah, ini lafaz ada untuk munawalah. Ya. Nah, bagaimana hukum munawalah? Ya, bagaimana hukum munawalah? Nah, munawalah ini ada dua. Ya, dia terbagi dua. Yang pertama munawalah saja tanpa ijazah. Kemudian yang kedua munawalah dengan ijazah. Nah,
Apa bedanya? Kalau munawalah tanpa ijazah, gurunya hanya nyerahin kitabnya saja. Nih kitab saya, ya kitab saya. Nah kemudian muridnya ngeliat, kemudian nyata, tanpa ada lafaz ijazah. Tapi kalau munawalah dengan ijazah, ketika gurunya menyodorkan kitab itu ke hadapan muridnya, kemudian gurunya bilang, silahkan kamu tulis hadis yang ada dalam kitab ini, ya, kemudian saya ijazahkan kepadamu. Nah, kalau munawalah dengan ijazah, para ulama bilang sanadnya masih bisa dipertimbangkan sebagai sanad yang baik. Tapi kalau munawalah tanpa ijazah, maka dia tidak bisa dianggap nyambung, ya, tidak bisa dianggap nyambung. Nah, apa bedanya dalam lafaz ada? Kalau munawalah tanpa ijazah, lafaznya seperti ini. Haddatsana fulan munawalah. Tapi kalau pakai ijazah, nah di sini ditambah, ya, munawalatan wa ijazatan. Ya, wa ijazatan. Nah, kalau seandainya lafaznya seperti ini, maka antara guru dengan murid atau sanadnya masih bisa dianggap nyambung. Ya, masih bisa dianggap nyambung. Nah, jadi efek terhadap sanad adalah jika disertai ijazah, maka dianggap muttasil. Tapi jika tidak, ya, jika tidak dengan ijazah, maka tidak dianggap muttasil. Nah, ini rinciannya. Ya, ini cara mendapatkan hadis yang keempat, yaitu munawalah. Oke. Kemudian yang kelima, ada namanya cara kitabah. Ya, kitabah. Nah, apa ini kitabah? Yaitu salah satu cara mendapatkan hadis di mana seorang guru menuliskan hadis menuliskan hadis, kemudian menyodorkan tulisan itu kepada muridnya atau orang yang dipercayainya. Kemudian dipercayainya untuk meriwayatkan. Nah, ini namanya cara kitabah, ya. Jadi kitabah ini agak tidak jauh beda, ya, tidak terlalu jauh bedanya dengan munawalah. Kalau munawalah, syekhnya itu sudah punya catatan duluan, ya, kemudian langsung dia serahkan. Tapi kalau kitabah, gurunya menuliskan hadis yang akan diajarkan di atas kertas atau di papan tulis, ya, kemudian dia menyerahkan tulisan itu atau memperlihatkan tulisan itu kepada murid-muridnya. Nah, ini juga terbagi dua, ya. Ini juga terbagi dua. Terbagi dua. Yang pertama dengan ijazah. Kemudian yang kedua tanpa ijazah. Oke, ini pembagiannya. Nah, ada guru yang ketika dia menulis, ya, kemudian ketika dia perlihatkan kepada muridnya, dia sertai dengan ijazah. Tapi ada juga guru yang menuliskan tanpa ngomong kalau hadis itu dia ijazahkan. Nah, bagaimana hukumnya? Cara tahammul seperti ini. Nah, hukumnya mirip dengan cara munawalah yang sebelumnya, ya. Kalau seandainya kitabahnya itu dengan ijazah, maka status sanadnya itu masih bisa dianggap sebagai sanad yang bisa dijadikan
dalil atau yang bisa dianggap muttasil. Tapi kalau tanpa ijazah, nah itu juga sama seperti munawalah tanpa ijazah, itu tidak bisa dianggap sebagai sanad yang muttasil. Nah, apa contohnya? Apa contoh lafaz ada kitabah? Nah, misalnya kataba alayya fulan. Ya, telah menuliskan kepadaku fulan. Fulan ini artinya gurunya, seseorang ya. Kataba alayya fulan. Atau misalnya bisa juga dengan lafaz haddatsana. Ya, haddatsana tapi ditambah dengan kitabatan. Atau bisa juga dengan akhbarona tapi ditambah dengan lafaz kitabatan. Ya. Bisa juga dengan akhbarona kitabatan wa ijazatan. Nah, ini bedanya ya. Ijazatan. Oke. Nah, apa bedanya haddatsana kitabatan dengan akhbarona kitabatan wa ijazatan? Kalau ada kitabatan wa ijazatan berarti selain gurunya memberikan tulisan, itu juga gurunya memberikan ijazah. Tapi kalau akhbarona kitabatan saja, nah itu tanpa ijazah. Nah, bagaimana statusnya? Nah, statusnya mirip dengan munawalah. Jika disertai ijazah, ya, maka itu masih dianggap muttasil. Tapi kalau tidak, maka munqati'. Ya, munqati'. Oke. Nah, ini hasil akhir dari cara yang kelima ini, yaitu kitabah. Oke. Kemudian yang keenam, ya, cara tahammul itu namanya i'lam. Ya, i'lan. Atau i'lam ya, i'lam. Nah, dia masdar dari a'lama yu'limu i'laman. Nah, i'lam. Apa itu i'lam? Salah satu cara mendapatkan hadis, ya, di mana seorang guru memberitahukan sebuah riwayat kepada muridnya, dan murid meriwayatkannya tanpa ada ijazah. Ya, tanpa ada ijazah. Nah, ini namanya i'lam. Jadi i'lam ini hanya sebatas pemberitahuan, ya. Jadi misalnya gurunya bilang, saya dapat hadis ini, ya, saya dapat riwayat ini, ya, dapat riwayat ini tanpa ada kelanjutan dari apa yang disampaikan gurunya, ya, hanya sebatas itu saja pemberitahuan. Nah, kemudian muridnya hanya mendengar, ya, tanpa meminta ijazah, kemudian tanpa berbicara apa-apa, ya, hanya sebatas iklan saja, i'lam. Nah, bagaimana kalau seperti ini, ya? Nah, cara tahammul yang keenam ini, kalau seandainya kita mendapatkan ini dalam sanad, nah, salah satu contoh lafaznya adalah a'lamani. Ya, a'lamani fulan. Nah, a'lamani artinya memberitahukan kepadaku seseorang. Nah, bagaimana efeknya terhadap ketersambungan sanad? Nah, ini tidak dianggap muttasil. Ya, tidak dianggap muttasil karena guru itu bisa jadi dia hanya, ya, seperti ceramah lah ya. Jadi gurunya ceramah, kemudian muridnya mendengarkan tanpa ada ijazah, tanpa ada keharusan menyebutkan silsilah gurunya. Nah, kalau seandainya seperti ini, itu tidak dianggap muttasil. Nah, jadi semakin ke bawah ini semakin
buruk ya ininya, kualitasnya. Oke, nah ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh ada namanya wasiyah. Ya, wasiyah. Oke, apa itu wasiyah? Salah satu cara mendapatkan hadis di mana seorang guru yang akan meninggal mewasiatkan ya kitab kumpulan hadisnya kepada orang yang di dekatnya atau muridnya ya, tanpa ada keterangan apa-apa. Nah, ini disebut dengan wasiyah. Ya, wasiyah. Nah, jadi ada seorang syekh misalnya, seorang guru yang sudah sepuh. Nah, beliau akan meninggal dan menjelang sekarat, menjelang beliau meninggal itu, beliau mengatakan, saya wasiatkan kitab ini kepada kalian misalnya. Tanpa membacakan riwayatnya, tanpa menjelaskan bacaannya, tanpa memberikan ijazah. Nah, itu namanya wasiat. Ya. Nah, misalnya apa lafaz ada wasiat? Misalnya ausolana ya, ausoli fulanun ya, telah berwasiat kepadaku seseorang, atau haddatsani ya, haddatsani fulanun wasiyatan ya, wasiyatan, atau akhbarana fulan wasiyatan. Nah, ini biasanya lafaznya ya, lafaz adanya. Ada wasiyatannya. Nah, kalau seandainya caranya seperti ini atau lafaz adanya seperti ini, maka para ulama hadis sepakat menilai lafaz ada yang seperti ini itu tidak muttasil. Ya, tidak muttasil. Kenapa tidak muttasil? Karena yang diwasiatkan gurunya bukan hadis. Ya, bukan hadis. Tapi hanya kitabnya saja. Ya, hanya kitabnya saja. Nah, kalau kitab saja berarti muridnya nggak tahu cara bacanya seperti apa. Kemudian tulisannya juga mungkin dia nggak tahu kalau ada yang salah atau yang keliru. Kemudian juga muridnya nggak tahu apakah semua yang dalam catatan ini hadis atau catatan pribadi dari gurunya. Nah, karena banyaknya kemungkinan-kemungkinan itu, maka cara tahammul dengan cara wasiyah ini, itu efeknya adalah tidak muttasil. Jadi kalau kita temukan lafaz ada yang seperti ini, maka bisa dipastikan antara seorang murid dengan gurunya itu tidak muttasil. Ya, tidak nyambung. Oke, kemudian yang terakhir ada namanya wijadah. Wijadah. Oke, apa ini wijadah? Salah satu cara mendapatkan hadis ya, di mana seseorang mendapatkan kumpulan catatan ya, kumpulan catatan hadis tanpa ada keterangan dari siapa keterangan siapa pemiliknya dan dari mana sumbernya. Nah, ini namanya wijadah. Jadi wijadah ini seperti kita main-main ke perpustakaan, kemudian kita mendapatkan semacam manuskrip, ya, manuskrip tentang hadis, ya. Nah, kemudian pas kita buka, itu manuskripnya tidak ada keterangan, atau ada keterangan tapi kita nggak tahu orangnya siapa.
Nah, kemudian kita sampaikan apa yang ada di manuskrip itu ke orang lain. Nah, kalau seandainya cara periwayatan hadis itu dengan cara wijadah seperti ini, ya, misalnya kalau lafaz adanya misalnya wajadtu, ya, wajadtu hadal hadis, atau misalnya akhbaroni wijadatan. Nah, ada wijadahnya. Nah, kalau seandainya kita menemukan lafaz ada seperti ini, maka sudah dipastikan sanadnya tidak muttasil. Ya, tidak muttasil. Kenapa tidak muttasil? Ya, karena tidak, ya kan sudah jelas. Yang ditemukan hanya kitab saja. Ya kan? Kitab, dan kemudian dia tidak bertemu dengan penulisnya, kemudian dia tidak pernah mendengar langsung dari penulisnya, apalagi mendapatkan koreksian dari penulisnya. Nah, ini lebih parah lagi dari wasiat. Ya, kalau wasiat tadi kan mendapatkan wasiat buku, ya, buku saja, di dalamnya ada hadis. Nah, itu wasiat. Tapi kalau wijadah hanya mendapatkan hadis dari orang yang nggak jelas seperti itu. Ya, walaupun namanya ada, tapi tidak pernah bertemu, tidak pernah saling mendengar, tidak pernah mendapatkan ijazah dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau cara tahammulnya seperti ini, maka kemungkinan sanadnya adalah tidak muttasil. Nah, jadi kalau bisa kita simpulkan, ya, cara tahammul yang paling baik itu adalah as-sima' min lafzi syekh. Nah, ini pasti muttasil. Kemudian yang kedua adalah al-qira'ah ala syekh, ya, membaca di hadapan guru. Nah, ini tadi ada khilafiyah di antara ulama, ada yang menganggapnya sama, ada yang menganggapnya lebih baik, kemudian ada yang menganggapnya di bawah metode yang pertama. Tapi secara umum para ulama hadis mengatakan qira'ah ala syekh itu pasti muttasil. Oke, kemudian ijazah, nah ini dua kemungkinan. Kalau ijazahnya khas berarti nyambung, tapi kalau ijazahnya tidak jelas maka tidak nyambung. Kemudian munawalah juga seperti itu, kitabah juga seperti itu. Nah, tiga yang di akhir, nah ini tidak dianggap sanad yang nyambung atau muttasil. Nah, seperti ini rinciannya Bapak Ibu semua. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan atau keraguan dari Bapak Ibu, nah silakan ditanyakan. Oke, silakan Bapak Ibu semua. Mungkin ada lafaz bahasa Arabnya yang nggak jelas, nah bisa ditanyakan. Karena di sini banyak ungkapan bahasa Arab juga, ya, sebagai bukti lafaz yang disampaikan. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Bisa dipahami? Bagaimana Bapak Ibu semua? Atau nggak dengar suara saya ini? Halo, Bapak Ibu semua? Iya, Pak. Oh, ada ya, dengar ya? Ya, benar. Oh iya, ada pertanyaan Mbak Ulfia atau yang lain, silakan. Iya, Pak, saya mau bertanya. Iya, silakan. Kalau hadis maudhu itu Oke. transmisi atau lafaznya itu pemakai yang mana ya, Pak ya? Pakai cara yang mana gitu? Oke, baik. Ya. Iya, baik. Nah, kemarin sudah kita jelaskan kalau hadis maudhu
itu kan hadis yang salah satu perawinya itu adalah seorang wadda'ul hadis. Ya, seorang wadda'ul hadis atau seorang pemalsu hadis. Atau hadis yang tidak ditemukan sanad sama sekali. Nah, itu namanya hadis maudhu ya, atau hadis palsu. Nah, kalau seandainya ditemukan sanadnya, nah, apakah lafaz ada yang dia gunakan salah satu dari lafaz ada yang 8 ini? Ya mungkin saja. Ya, mungkin saja dia menggunakan salah satu dari yang 8 ini, tapi bisa kita pastikan lafaz ada yang dia sampaikan itu bohong. Ya, bisa saja wadda'ul hadis itu bilang sami'tu. Ya. Dia bilang sami'tu padahal dia sebenarnya tidak pernah ketemu dengan gurunya. Atau gurunya itu sebenarnya tidak ada. Ya, hanya bikinan dia saja. Atau sanadnya hanya bikinan dia saja lewat pengakuannya ya. Nah, bisa saja dia menggunakan lafaz ada amba'ana. Kalau amba'ana tadi kan ijazah ya, ijazah. Atau bisa jadi dia menggunakan an. Kalau an ini lebih aman ya. Kalau an ini imma muttasil wa imma munqati'. Ada kalanya nyambung, ada kalanya muttasil. Nah, tapi ada syaratnya seperti sebagaimana yang kita bahas dalam hadis mu'an'an yang kemarin. Nah, jadi hadis maudhu itu nggak nentu, Mbak. Mungkin mereka menggunakan salah satu dari lafaz ada ini, tapi semuanya itu palsu ya, semuanya itu bohong. Atau mungkin juga tidak menggunakan ini sama sekali. Dalam artian tanpa ada sanad. Nah, seperti itu. Jadi hadis palsu itu kita cari atau kita preteli dulu biografi dari perawinya gitu. Nah, kemudian lafaz adanya ini mengikut ya. Jadi lafaz ada ini bukan satu-satunya ya, misalnya haddasana. Nah, ini pastinya, Bu. Ini bukan satu-satunya cara untuk memastikan ketersambungan sanad. Tapi lafaz ada ini adalah salah satu cara atau indikator kalau sanad itu nyambung. Nah, gitu. Jadi nggak ini juga ya. Kalau lafaz adanya haddasana pasti nyambung, nggak gitu juga. Tapi salah satu faktor yang menunjukkan sanad itu nyambung, nah kalau lafaz adanya haddatsana. Nah, jadi selain penelitian lafaz ada, ketersambungan sanad itu bisa juga kita kaji dari tahun wafat dan tahun lahir guru murid itu. Kalau tahun wafat gurunya masih nyambung dengan muridnya, nah itu nyambung, berarti muttasil. Tapi kalau gurunya wafat 5 tahun sebelum kelahiran murid, nah itu pasti bisa dipastikan kalau muridnya tidak bertemu dengan gurunya. Nah, bagaimana kalau dia menggunakan haddatsana? Nah, berarti haddatsananya ini bohong. Nah, gitu Mbak ya. Jadi haddatsana ini tidak satu-satunya cara, tapi hanya salah satu cara untuk memastikan ketersambungan sanad. Oke, seperti itu Mbak Ulfi ya. Ya Pak, paham. Ya. Makasih. Ya, sama-sama Mbak. Oke, masih ada yang lain Bapak Ibu? Pak Farid, Pak Arif, Pak Bestian, Pak Dani, Pak Bu Fatia, sama Mbak Merni ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Atau sudah dipahami semua? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya anggap sudah paham. Dan yang penting di sini adalah perlu saya garis bawahi, ya, lafaz ada atau lafaz penyampaian hadis ini bukan satu-satunya cara untuk memastikan ketersambungan sanad. Ya. Jadi lafaz-lafaz ada ini hanya salah satu cara untuk melihat apakah sanad sebuah hadis itu nyambung atau tidak. Nah,
Jadi untuk penelitian sederhana, nah itu bisa kita terapkan salah satunya dengan melihat lafaz ada yang 8 ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian lafaz ada yang 8 ini yang paling tinggi kualitasnya adalah lafaz sami'tu kemudian haddatsana atau haddatsani, yaitu sima' min lafzi syekh ya. Adapun yang qiraah, nah ini ada yang bilang sama dan ada yang bilang lebih rendah ataupun lebih tinggi. Nah, kemudian yang di bawahnya sampai yang terakhir, nah ini semakin ke bawah, nah ini kualitasnya semakin buruk. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami semua, Bapak Ibu ya. Nah, insya Allah minggu depan pertemuan terakhir hari Senin ya, kita akan membahas tentang istilah-istilah khusus dalam ilmu hadis. Nah, insya Allah mudah-mudahan minggu depan kita bisa hadir semua, Bapak Ibu, dan kita semua disehatkan dan diberikan kemudahan dalam mempelajari hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, sampai di sini mungkin pertemuan kita sore hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.